Halo, Selamat malam Pak Heru. malam Pak Senyet, apa kabar? Luar biasa. Hari ini dapat ngobrol lagi bersama Pak Heru dan teman-teman Instagram semuanya, sahabat bisnis dan profesional. Malam ini saya akan diskusi banyak dengan Pak Heru mengenai digital marketing. Pak Heru sendiri adalah Direktur Go Digital. Kita tahu bahwa di pandemi COVID-19 ini telah membuat aktivitas pergerakan kita menjadi terambat. Namun, hal tersebut bukan berarti menghambat produktivitas kita. Betul. Ada solusi berupa media digital yang dapat kita gunakan, baik untuk marketing, untuk koordinasi, untuk melaksanakan hal-hal pekerjaan rutinitas lainnya. Nah, malam hari ini kita akan bersama Pak Heru, Direktur Go Digital, kita akan membahas tentang aspek-aspek digital apa saja yang bisa teman-teman gunakan untuk di situasi pandemi ini. Pak Heru, Ya, silakan Pak. oke. Ya, jadi di era digital, sebetulnya digital ini udah lama ya, digital marketing ini udah lama, menggunakan digital ini udah lama, tapi karena COVID-19 ini, kita ini semua dipaksa untuk tinggal di rumah, sehingga mau nggak mau belajar menggunakan digital ya. Baik itu media Zoom untuk meeting ataupun digital marketing seperti email, website, marketplace, sosial media untuk melakukan banyak hal, misalnya meeting ya, misalnya manage karyawan ya, absensi ya, seperti aplikasi absensi di mana salesman itu rata-rata sebetulnya sudah tidak perlu masuk ke kantor. Jadi contohnya di Jakarta, sales itu biasa mereka misalnya kantornya di Jakarta Utara, terus mereka ada klien di Jakarta Selatan, mereka nggak perlu lagi ke kantor dulu untuk absensi, mereka udah bisa absensi langsung di tempat klien melalui handphonenya mereka saja. Ya. Jadi digital itu sudah merupakan keharusan, dan kalau ditanya apa sih yang membuat siapa sih yang menjadi pendorong perusahaan Anda untuk masuk ke digital? Nah, sekarang ini jawabannya adalah COVID-19. Ya, jadi bukan direktur, bukan ini COVID-19 gitu loh. Ya. Perusahaan yang ingin survival, yang ingin keluar dari, saya katakan adalah bertahan dan bisa melewati pandemik ini, krisis ini adalah perusahaan yang mampu beradaptasi khususnya di bidang digital. Betul. Benar ya Pak Heru? Betul. Ya. Nah, digital ini kadang kita banyak sekali hal yang harus kita lakukan digital ini. Contohnya misalnya bagaimana kita manage karyawan ya, karyawan ada di rumah, kita nggak tahu nih karyawannya ngapain gitu ya. Kemudian bagaimana kita assign pekerjaan kepada karyawan. Dulu biasanya kita assign dengan kertas ya, paper ya, kita nih kerjaan ini. Sekarang nggak bisa lagi, masa ngirim pakai kurir, sampainya kapan, kerjanya kapan gitu kan. Jadi banyak sekali. Nah, hari ini kita fokusnya di digital marketing ya, karena banyak perusahaan ataupun banyak orang yang ingin jualan melalui digital marketing atau sosial media ataupun marketplace, tapi tidak tahu bagaimana sih memulainya ya. Nah, pada prinsipnya customer itu bisa kita bagi menjadi 3 Pak ya. Jadi tergantung dari seberapa kenal mereka dengan kita. Nah, yang pertama itu adalah kita sebut customer yang cool customer ya, antusiasme pelanggan yang cool. Artinya apa? Artinya adalah pelanggan ini tidak kenal sama sekali dengan kita ya, atau bahkan dia tidak tahu bahwa dia punya problem yang produk kita atau service kita bisa solve ya. Contoh misalnya satu perusahaan dia tidak tahu bahwa ada yang namanya konsultan marketing, ada yang namanya tadi aplikasi absensi yang digital ya. Nah, mereka sama sekali nggak tahu, ataupun mereka tahu gue punya problem, tapi gue harus nyari di mana, siapa punya solusinya, nggak tahu. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan pelanggan yang whole ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan warm. Warm ini adalah pelanggan-pelanggan yang sudah tahu perusahaan kita ya, tapi belum membeli dari kita ya. Atau juga mereka tahu saya punya problem nih, tapi saya nggak tahu mau cari siapa solusinya, mau cari
perusahaan A atau perusahaan B yang mempunyai produk yang lebih bagus. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Nah, kalau kita di dalam penjualan kan otomatis kita selalu mencari orang yang kita kenal gitu ya. Nah, dan yang ketiga itu adalah pelanggan yang kita sebut hot ya. Pelanggan yang sudah pernah membeli kepada kita dan dia akan membeli lagi dari kita, bahkan dia akan menjadi promoternya kita. Nah, jadi dalam kalau kita sebut customer value journey ya, kita bisa lihat bahwa customer itu pertama tidak aware dulu ya. Jadi mereka tidak aware. Nah, setelah mereka aware, mereka akan engage. Jadi misalnya contoh di sosial media ya. Di sosial media mereka mulai memberikan apa? Memberikan like ya, atau mereka komen, atau mereka tag temannya mereka gitu, atau mereka share ya. Kemudian mereka subscribe. Subscribe itu seperti apa? Kalau di YouTube ya subscribe ya, kalau di sosial media yang lain follow ya, atau add friend ya. Nah, kemudian convert itu adalah pada saat mereka sudah mencoba produknya kita. Misalnya contoh Pak Syanyet punya buku ya, mereka order nih buku Pak Syanyet. Nah, mereka sudah punya relationship ya. Sampai di convert ini ya mereka udah menjadi warm, bahkan udah mulai hot ya. Kalau mereka engagement-nya itu makin kencang dengan kita, mereka menjadi hot, mereka excited bahwa ilmu-ilmu yang didapat dari Pak Syanyet misalnya sudah mereka terapkan dan bisa menaikkan penjualannya mereka. Nah, kemudian mereka akan naik menjadi advocate. Advocate adalah orang-orang yang tanpa kita suruh, kalau kita ada haters gitu ya, mereka yang akan mereka yang akan melawan hatersnya itu, mereka yang akan fight buat kita gitu loh. Dan yang terakhir pada saat mereka udah mempromosikan kepada pelanggan-pelanggannya mereka. Nah, kalau Pak, lanjut. Silakan lanjut. Silakan Pak. Lanjut. Lanjut ya. Nah, di sini kan ada yang artinya yang cool ya, yang belum kenal menjadi mengenal, kemudian dia warm menjadi hot, dan akhirnya excited menjadi advocate yang membantu perusahaan menjadi promo. Dan salah satu menjadi hot adalah dia sudah merasakan manfaat value dari offering yang diberikan, akhirnya mereka subscribe berlangganan. So saya masuk ke media Pak. Ya, kalau digital marketing ini kan banyak sekali media yang kita bisa gunakan. Betul. Ada media untuk branding, itu sosial media, dan ada media untuk jual, itu adalah marketplace, dan kita build up sendiri yang namanya website sendiri. Dan kemudian Bapak bisa ceritakan dan mana yang paling efektif saat ini? Ya, jadi sekarang ini kalau istilahnya, kalau kita dengar ya misalnya dari Seth Godin ya, itu adalah selling to people who actually want to hear from you is more effective than interrupting strangers that don't. Artinya apa? Artinya adalah kita lebih gampang nih jualan kepada orang-orang yang sudah mau mendengar dari kita. Nah, makanya dulu sebelum mungkin sekitar tahun 80-an, 90-an, kita mengenal namanya perusahaan meng-create produk, kemudian mencari market, memperkenalkan produk ini kepada market. Ya. Nah, sekarang dengan sosial media ya, dengan digital marketing gitu ya, kita membentuk sebuah market dulu. Ya, kita membuat sebuah komunitas, kemudian kita cari komunitas ini maunya apa. Ya, sama dengan kalau di masa sebelumnya itu mungkin orang melihat, oh ternyata industri ini bagus, niche ini bagus, kita sebut niche ya, misalnya produk kesehatan, produk herbal, ya, asuransi bagus. Nah, di saatnya ada kita membangun sebuah awareness. Nah, pertanyaan Pak Syanyet, mana sih yang paling efektif? Sangat tergantung, Pak. Tergantung dari market ya, target market yang Anda mau itu ada di mana. Ya, kalau Pak Syanyet kan strategi marketing ya, jadi pasti tahu kan yang namanya STP ya. Segmentation, targeting, positioning kan. Nah, di situ kita harus menentukan target market kita siapa dulu. Ya, kalau sehingga kita bisa tahu kita maunya fokusnya pada awal sebetulnya ada disebut dengan omni channel, bahwa kita harus hadir di semua channel. Tapi pada saat kita memulai memulai Pak, mau membuat konten untuk satu channel aja, kerepotan Pak. Ya, kita nggak tahu apa yang mau kita tulis. Kalaupun kita tahu mau tulis apa, mau ngomong apa, juga satu minggu paling bisa satu ya, itu pun cuma satu channel, satu channel ya. Kalau kita mau omni channel biasanya orang burn out Pak, biasanya mereka burn out. Jadi pilih dulu
cari dulu Yes. customer persona Anda ya. Siapa sih kira-kira Yeah. yang menjadi target marketnya Anda? Nah, kalau itu sudah ada, Yeah. baru kita lihat mereka banyak memakai media apa. Gitu loh, Pak. Oke. Yes. Nah, selama ini Pak Heru membantu banyak klien di perusahaan maupun berbagai industri. Biasanya mapping apa yang Bapak lakukan untuk membantu mereka dari segi digital, Pak? Ya, pertama kita melihat dulu customer-customernya mereka. Customer-customer terbaik mereka seperti apa. Ya. Kemudian Oke. kita mencari mereka ini, orang-orang seperti mereka ini, orang-orang seperti customer mereka itu biasanya ada di mana? Ada di Facebook kah? Ada di Instagram kah? Ya kan? Nah, dari situ baru kita arahkan mereka untuk mengklik ke websitenya kita. Atau langsung ke marketplace untuk melakukan transaksi. Ya. Nah, di Indonesia ini orang bisa transaksi melalui WhatsApp. Luar biasa nih kepercayaan orang Indonesia ini terhadap penjual itu luar biasa gitu loh. Walaupun pada akhirnya dia ngomel-ngomel kan. Nah, tapi kita sebenarnya berani bayar, berani take risk ya. Kita berani bayar, berani take risk, dan kita tidak pernah membaca, Pak. Jadi kalau misalnya orang ngirim WhatsApp ya, message ya, dijual sepatu ya, warnanya merah, biru, hitam gitu kan. Terus ditanya, yang kuning ada nggak? Jadi istilahnya kita ingin di-serve lah ya. Jadi tergantung. Nah, ada yang kita langsung arahkan ke WhatsApp. Lebih banyak sih sekarang orang mengarahkan ke WhatsApp. Nah, nanti transaksinya kalau dia belum percaya, baru kita mengarahkan ke marketplace. Biasanya di marketplace. Nah, istilahnya sosial media yang Bapak gali terlebih dahulu bersama tim, media sosial yang dipakai apakah Facebook, Instagram maupun fanpage itu dikembangkan, kemudian kaitannya nanti dengan web atau marketplace, dan tentunya ada WhatsApp yang bisa interaksi dengan customer. Pasti, jadi kita mapping Pak, jadi arah jalannya itu mau dari mana, misalnya dari Instagram ya, kita arahkan ke WhatsApp, ke WhatsApp atau ke direct message atau ke website. Biasanya sih kita kalau ke website sih lebih banyak bisa kita lakukan nanti di website ya. Kalau direct message tapi tergantung customer yang maunya gimana gitu loh. Ya, karena ini adalah komitmen Pak. Harus ada orang yang memang berduduk di sana memperhatikan direct message-nya. Ya, kesalahan orang itu adalah saya punya website tapi nggak ada yang datang. Ada nggak kalau ada orang nanya? Kalau ada orang nanya, ada yang jawab nggak? Biasanya nggak ada Pak. Ya kan? Sama dengan sosial media. Ya kan? Nah, kemudian di sosial media itu namanya kan sosial media, Pak. Ya kan? Siapa sih yang buka Instagram untuk dijualin, Pak? Nggak ada kan? Yes. Nah, coba orang ke Instagram buat apa? Pasti nyari foto-foto teman ya. Nah, kalau yang cewek nih, saya perhatikan lihat teman-temannya, foto-foto temannya. Itu yang pertama, interaksi dengan keluarga. Ya, yang kedua itu adalah mereka mencari hiburan, Pak. Namanya sosial media, mereka mencari hiburan. Ya, yang lucu-lucu. Makanya sekarang TikTok itu naik daun. Kenapa? Karena lucu-lucu, Pak. Orang mencari komedi. Ya, apalagi di masa stres seperti ini, ya, orang pasti mencari hiburan. Nah, kita sebagai dulu TikTok kan oleh mungkin orang yang kurang populer, tapi saat ini semua orang baik yang populer, bintang olahragawan semua main TikTok, jadi menjadi naik. Betul. Nah, jadi tergantung lagi tadi kan saya ada sebut customer persona ya. Jadi kira-kira customer kita pinginnya apa? Nah, jadi kalau kita di sosial media kita biasanya 80% kita adalah content marketing, kita sharing ya. Nah, 20%-nya baru kita hard selling gitu loh. Nah, sedangkan yang saya lihat pada saat biasanya kita mengambil account pelanggan itu, customer itu adalah begitu kita buka, wah ini semuanya produk mereka yang dijual, promonya mereka yang dijual gitu loh. Ya. Lama-lama customer atau teman-teman di Instagram atau sahabat-sahabat yang menjadi follower juga akan bosan kalau produk secara terus-menerus ya. Betul. Mereka leave dan bisa-bisa unsubscribe dan bisa-bisa unfollower. Unfollowing. Betul. So tips dari Pak Heru mengenai khususnya kita bedah satu persatu Instagram ini dulu. Salah dari Pak Heru. Ya, kalau Instagram ini kan populasinya lebih banyak, kalau dari data itu kan populasinya lebih banyak
ini apa ya, perempuan ya, wanita, Oh, iya, wanita, milenial ya. ya. Dan kemudian umurnya juga antara 25 sampai dengan 34, ya. Yes. Nah, jadi kalau istilah kita kalau di Instagram itu banyak yang Mami Abar, ya, apa itu adalah mama muda, Mahmud Abar, mama muda, anak baru satu. Mahmud Abar. Jadi mama muda, anak baru satu, ya. Nah, itu adalah market yang sangat punya duit, ya. Mereka di umur 25 sampai 35, ya. Mereka punya duit, wanita karir punya duit, ya. Mereka suka belanja, ya. Mereka mau beli, ya, kalau saya bilang sih apa aja gitu ya. Mulai dari perlengkapan untuk diri dia sendiri, ya, perlengkapan untuk anak-anaknya, perlengkapan untuk keluarga, dan perlengkapan untuk suaminya. Ya, jadi Mama Abbas ini adalah orang yang sangat-sangat konsumtif, ya. Jadi ya, kita harus membuat media-media yang sesuai dengan mereka. Nah, mereka sukanya apa? Ya, pertama mereka sukanya tentang kesehatan, ya, bagaimana merawat anak mereka, ya, bagaimana mendidik anak mereka. Nah, bagaimana kita sebagai marketer kita harus bisa resonan sama mereka, apa yang kita bicarakan mereka harus kita harus sesuai dengan mereka, bukan mereka yang sesuai dengan kita, ya kan? Nah, misalnya kita cerita beli properti gitu ya Pak ya, beli properti ya. Kalau kita bilang beli properti gitu, yang bilang gue udah punya duit, gue belum punya DP, gue punya ini, ngapain gue mau follow account Anda gitu loh. Tapi kalau Anda bikin bagaimana membuat ruangan yang kecil menjadi nyaman, tips membuat ruangan kecil dan nyaman, mereka ikut, ya kan? Bagaimana membersihkan ini, bagaimana membersihkan tas kulit, gini-gini, mereka mau ikut karena mereka merasa. Jadi ada benefit dan ada secara perkembangannya yang bermanfaat dan minimalis dan efisiensi, apalagi dari segi waktu ya. Betul. Jadi dan sangat videonya itu jangan terlalu panjang Pak, 1 menit. Kalau di video bahkan 1 menit ya di Instagram ya, kurang lebih 1 menit. Jadi harus sepat gitu loh Pak. Nah di Instagram kan Pak ada yang 1 menit untuk video pendek dan ada yang 10 menit untuk video panjang. Ya. Menurut Bapak analisa? Video pendek itu mempunyai nilai yang lebih tinggi, ya. Video pendek itu akan mengarahkan kita ke IGTV, ya. Kalau panjang itu kan IGTV, ya. Jadi dalam waktu 15 detik Anda harus bisa membuat orang mau menonton video Anda. Dalam waktu 1 menit Anda harus bisa membuat mereka mau menonton di IGTV, ya. Nah, kemudian story itu luar biasa Pak, ya, karena story itu akan selalu tampil paling depan, paling atas, ya. Orang begitu buka 24 jam saja. Masalahnya adalah kalau kita di feed 1 hari mungkin ada sekitar 1 miliar uploadan ya Pak ya, jadi mungkin kalau di feed mah hilang semua gitu. Nah, di story itu adalah yang terupdate kan Pak kan, nah itu selalu ada di atas. Nah, orang yang feed kan akan turun secara terus menerus. Kalau di story kan kita artinya ada teman-teman kita, pasti dia akan at least melihat story. Kalau follower kita dia pasti melihat di atas itu ada bulletinnya kan Pak kan. Nah itu kalau orang ekstrim Pak, itu 1 jam bisa 3-4 kali Pak. Supaya kenapa? Supaya dia tetap ada di depan Pak. Karena story ini kalau misalnya orangnya follow saya, kemudian follow Pak Sianya juga gitu ya. Saya bikin story, muncul dia di nomor 1. Kemudian Pak Sianya bikin story, punya saya udah mundur ke belakang. Ya. Jadi bikin lagi story-nya. Jadi ekstrimnya orang sampai seperti itu gitu loh, supaya dia tetap ada di depan. Gitu. Nah, digital ini juga selain kreatif juga perlu rutinitas dan secara berkala diupdate supaya nanti bisa ratingnya menjadi naik. Tentunya kontennya juga harus kreatif ya. Kontennya harus kreatif Pak. Kontennya harus kreatif dan resonans seperti yang saya bilang tadi, bisa membuat orang engage. Tadi kenapa orang sering kalau kita lihat ya bikin kuis. Kenapa bikin kuis? Ya, padahal itu sebetulnya kuisnya gampang ya, tapi dibilang 99% orang gagal menjawabnya. Gitu.
supaya apa? Supaya membuat orang menjawabnya. Kalau orang menjawab kan ada engagement-nya bagus gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi sebetulnya untuk handle satu Instagram aja Pak, kalau mau benar-benar di-handle itu waktunya juga sudah lumayan Pak. Mungkin perlu satu tim lah Pak untuk bisa melakukan hal itu. Kalau memang itu Yes. Kalau kita katakan keberhasilan efektif dari Instagram ini, katakanlah sebuah Instagram itu berhasil, ada indikator apa saja untuk menilainya? Ya, kalau saya selalu gini Pak. Nah, Instagram itu kan tergantung ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak mau jadi influencer, ya tentu adalah jumlah followers, ya, dan jumlah followers yang mau melakukan apa yang Bapak suruh, ya. Jadi di Instagram ini pernah ada satu cerita, ya. Ini kejadian nyata Pak. Ada satu influencer, dia punya kalau nggak salah sekitar 300.000 followers, ya. Engagementnya juga tinggi gitu kan. Nah satu hari di cewek tiba-tiba dia bilang, oke, gua mau bikin baju, ya, pre-order, siapa yang mau beli? Dia buka 24 jam, tidak ada yang beli. 48 jam, tidak ada yang beli. 72 jam, tidak ada yang beli. Nangis dia. Kenapa? Karena memang followernya engage. Dia engagementnya dengan follower bukan untuk jualan. Hanya happy-happy aja gitu. Ya maaf lah ya, mungkin agak show off gitu ya. Jadi pada saat dia minta orang untuk beli, ya sama sekali nggak ada yang beli. Nah, yes, tips dari Pak Heru supaya benar-benar Instagram yang kita kelola itu benar-benar dapat menjadi katakanlah sebuah Instagram bisnis yang akan bermanfaat bagi pemilik akun. Ya, kembali lagi Pak tadi, siapa target marketnya Anda? Ya, tadi pertama bio Anda. Jadi ada bio Anda itu ditulis, dibikin sedemikian rupa sehingga orang ketika melihat orang udah langsung tahu siapa sih saya bicara, apa sih yang kamu tawarin gitu loh. Apakah kamu traveler ataukah kamu adalah insurance agent, ya, financial advisor, ya, atau kamu adalah agent property. Nggak ada salahnya, orang juga nggak ini gitu loh. Orang juga ya kalau dia mau follow dia follow, kalau dia nggak mau follow ya udah gitu kan. Tapi Anda jelas dulu. Artinya deskripsi mengenai akun mencerminkan kepribadian atau siapa diri kita sendiri ya. Iya, apa yang kita representasikan, brandnya kita. Gimana Pak? Oke, setuju. Ya. Personality kita di dalam sosial media ya. Apa yang ingin kita sampaikan. Betul. Ya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah kontennya kita. Kontennya itu harus di-plan Pak. Tidak bisa, hari ini saya pingin bikin konten ini deh. Saya bikin, terus upload. Udah. Besok, lusa, seminggu, 2 minggu, nggak ada konten lagi gitu kan. Nah, jadi harus di-plan Pak. Ya, konsisten. Jadi kunci untuk berhasil di sosial media itu pertama konsisten, kedua engagement. Tadi kan kreativitas. Kreativitas itu bukan membuat sesuatu yang hebat menurut kita, Pak. Nah, sering ada orang kreatif itu adalah, gue bikinnya bagus. Loh, kok nggak ada yang like ya? Ternyata mungkin nggak resonance dengan apa istilahnya, pendengarnya kita, audiensnya kita gitu loh. Nah, tadi yang pertama itu adalah konsisten, yang kedua itu adalah engagement, yang ketiga itu related. Jadi kalau misalnya saya jualan properti, tapi saya posting foto kue gitu ya, terus saya posting kucing saya, anjing saya, ya nggak matching kan, nggak related kan, Mbak? Ya orang lama-lama ya nggak lihat gitu loh. Lu bukan yang seperti yang lu mau gitu loh. Ya makanya paling sering itu adalah memberikan tips-tips ya. Nah, contoh misalnya tadi Pak Zaniat ada mention orang yang kuliner ya Pak ya, terus mereka masuk ke Gojek atau masuk ke Grab gitu ya. Nah, bisa menggunakan sosial media, bisa juga Pak. Apa yang dilakukan adalah divideokan proses mereka melakukan pengepakan atau proses mereka melakukan proses memasaknya, memilih bahannya, ya kan? Apa yang mereka lakukan? Apalagi sekarang di era COVID-19 ini, prosedur packaging, memasak higienis yang safety dari COVID-19 ini pasti akan menjadi pilihan rumah tangga ataupun teman-teman membeli produk makanan. Bisa menjadi misalnya contoh bagaimana untuk menghindari COVID, misalnya dari masak, kemudian packaging, setelah packaging, bagaimana kemasan itu disterilkan dan bagaimana atau hands over ke Grab dan mereka ada bungkus dan pada saat diterima itu harus dibuka dan harus
dibuang lapisan atas, kemudian cuci tangan baru. Ya. Jadi tips-tips seperti itu, Pak. Jadi bagaimana kita memperlakukan misalnya Grabs-nya, misalnya mereka datang, ada aqua cup untuk mereka, atau ada air minum untuk mereka minum. Jadi kita menunjukkan bahwa sisi kemanusiaannya kita gitu loh, ya kan? Sehingga orang juga merasa related dengan kita. Ya, selain higienis juga kita perlu empati supaya nanti kita juga mendapatkan perhatian dan akhirnya di era pandemi ini sesama kita itu dapat saling mendukung dan akhirnya bisnis kita ini dapat berjalan dan kita dapat melewati pandemi ini dengan baik. Nah, yang kalau kemudian Pak, lanjut ya. Oke, yang kalau saya tambahkan lagi adalah kolaborasi, Pak. Jadi kolaborasi antara yang tadi kuliner misalnya dengan laundry, Pak. Ya, jadi pasti kuliner itu dia punya apron kan, Pak, kan punya apron atau mungkin punya peralatan kain lainnya, dia bawa ke laundry, ya promosi ke laundry, nanti laundry juga cross promotion lah. Jadi pada saat ini seperti yang kita bahas kemarin itu adalah bahwa saat ini adalah zamannya kolaborasi, Pak. Anda punya skill, Anda punya pelanggan sendiri, pasti mungkin butuh dengan saya gitu loh. Ya kan, butuh servisnya saya, dari kolaborasi. Bahkan makanan itu saya sering bilang bahwa harus kolaborasi juga dengan pengusaha makanan yang lain. Karena kenapa? Gua kan nggak mungkin tiap hari makan ayam geprek terus gitu loh. Ya kan? Sangat setuju, Pak. Jadi cross promotion. Nah, kadang orang takut, nanti enggak lah, nanti brand saya rusak gini-gini. Kalau saya bilang sih, orang justru mengikut kamu, justru dia mau tahu ada apa yang lain lagi, siapa lagi. Kalau kamu bukan orang yang istilahnya egois, ya orang pasti akan lebih suka lagi ngikutin kamu gitu. Kolaborasi ini sangat penting. Nah, betul. Pak Heru, Instagram. Kalau kita secara organik, kita membangun Instagram dengan konten yang kreatif, dengan video singkat, dengan story yang menarik, dan tentunya harus rutin. Nah, bagaimana untuk mempercepat itu dengan ads, Pak? Biasanya kan di Instagram itu ada bantuan iklan secara digital yang akan mempercepat kita untuk dapat akses kepada target market yang kita inginkan. Betul. Nah, jadi di Instagram itu kita bisa ada beberapa jenis iklan yang bisa kita lakukan gitu kan. Misalnya boost post itu ya biar Instagram yang mengirimkan kepada orang yang sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi Instagram itu dia punya algoritma, dia akan melihat siapa sih followernya kita, ya kan? Apa sih konten-konten yang kita buat, siapa sih yang orang-orang yang suka komen gitu ya. Jadi pada saat boost post adalah orang-orang yang kurang lebih sama dengan ini, kurang lebih ya Pak ya, tapi biasanya lebih luas gitu loh. Dia misalnya contoh kita boost post ke area Medan aja deh, ya kan? Bisa gitu loh. Nah, atau kalau kita udah lebih banyak lagi, dan di Instagram itu sangat luas Pak. Kalau saya jelaskan di sini agak susah juga, karena contoh misalnya saya mau jualan, saya bisa bikin bahwa ini memang targetnya adalah orang-orang yang mau beli. Jadi di Instagram itu dia sudah tahu. Instagram kan sekarang punya Facebook ya Pak ya. Jadi dia sudah tahu siapa-siapa aja yang sudah biasa membeli dari internet Pak. Jadi sebetulnya di zamannya internet ini kepribadian kita, apa yang kita lakukan di internet itu nggak ada yang rahasia lagi Pak. Nah, cuman yang tahu itu cuman adalah Google, Facebook ya. Jadi kita nggak bisa bilang, saya mau narget orang-orang yang mau beli siapa-siapa aja. Nggak bisa, dia nggak akan kasih gitu loh. Tapi dia bisa iklannya muncul di mereka. Ya. Yes. Nah, dengan kaitannya dengan web dan WhatsApp Pak, apa yang kita bisa lakukan di Instagram ini? Nah, jadi tadi Bapak bilang omnichannel kan. Jadi gini. Kalau di website itu kita arahkan mereka ke website. Jadi di Facebook ataupun Instagram kita ada mengenal namanya pixel ya. Pixel itu adalah sedikit kode yang ditanamkan di dalam websitenya kita ya. Google juga punya Google Code ya, Google Code yang bisa ditanamkan di website kita. Jadi contohnya gini. Pak Sian Yet datang ke websitenya saya ya. Entah melalui Instagram, entah melalui link langsung atau dari mana, pokoknya Bapak udah pernah ke websitenya saya, ya kan? Nah, begitu Bapak masuk, ya, website saya mendetek Bapak Instagram Bapak user Instagram Bapak siapa, Facebook user siapa,
Dan di Google juga tercatat. Jadi begitu saya bilang sama saya bilang sama Facebook, Facebook, tolong iklan dong ke orang-orang yang sudah pernah ke websitenya saya. Ya, nah karena Bapak sudah pernah ke websitenya saya, nanti iklan saya muncul di pada saat Bapak scroll itu 4 feed dari teman Bapak udah muncul iklan. 4 feed, 5 feed udah muncul iklan. Nah, itu kalau saya target ke Bapak udah pernah ke website saya, Bapak akan muncul. Dan Instagram suka, Facebook suka dengan orang yang sudah pernah ke website. Kenapa? Karena dia tahu orang kalau mau ke website itu pasti punya interest yang cukup tinggi, Pak. Untuk membeli sesuatu ya? Untuk membeli sesuatu, atau Bapak sangat interest dengan perusahaannya saya, websitenya saya, sehingga kalau saya target Bapak itu bisa murah, dan itu Instagram suka, Facebook suka gitu loh. Sama dengan ketika Bapak punya Gmail, buka Gmail gitu kan. Nah, saya bisa langsung target Bapak di Gmail itu langsung kelihatan iklannya saya. Jadi sampai mati, Pak. Sampai mati, saya kejar, Pak. Berdasarkan habit yang kita lakukan secara rutinitas ya Pak ya? Iya, jadi Bapak muncul di mana bisa saya kejar ya. Misalnya Bapak main game nih, ya kan? Bisa juga iklan saya muncul di depan Bapak. Benar dikejar, apalagi sekarang semua orang-orang di kota ini rata-rata udah punya mobile phone lah ya. Mobile phone, smartphone, jadi sehingga itu semakin gampang dipakai gitu. Oke, Pak. Ini menarik, kalau cerita digital marketing, pasti fungsi teman-teman semuanya adalah Facebook sama Instagram, karena itu yang paling populer dan masa yang paling banyak adalah teman-teman, follower maupun akun itu di Instagram dan Facebook ya. Ya, betul. Nah, kemudian website, kalau akun Instagram dan Facebook itu kan bersifat sosial media, artinya kita bisa branding walaupun bisa jualan, tapi kita harus ada strategi lagi, tarik follower kita atau tarik yang views akun kita untuk masuk ke web. Betul. Dari web baru nanti mereka akan bisa showing banyak sekali ya produk jasa yang kita berikan. Dari web juga kita bisa melihat traffic yang orang yang datang atau berkunjung di webnya kita. Kita bisa menggunakan seperti Google Analytics dan Statso ya. Statso itu kita bisa cek. Nah, kalau untuk website Pak, website ini saat ini kan kita sudah tahu bahwa website itu sudah mengganti sebuah toko atau instalasi ya, atau showroom ya. Karena di dalam website kita virtual kita bisa melihat produk, jasa, kemudian spesifikasi detail dan sebagainya yang kita berikan atau offering kepada customer atau calon customer. Nah, tips untuk website Pak, supaya bisa menjual, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi website itu, kalau kita ngomong website itu sebetulnya jenis-jenis website itu banyak sekali ya Pak ya. Jadi mulai dari blog ya. Kalau mau bahas itu mesti agak panjang Pak ya. Banyak Pak. Kadang kenapa? Kadang orang bilang gini, datang ke saya, Her, gua mau populer aja Pak, yang populer. Yang populer aja gitu ya. Contoh sangat tergantung dari mau gunanya untuk apa. Contoh misalnya, saya punya teman, dia punya toko yang jualan ribuan produk, ya kan? Dia naturally dia punya produk, dia bikin yang namanya website e-commerce, ya kan? Nah, tapi selain website e-commerce, dia juga harus punya blog, ya, yang gunanya untuk apa? Search engine lah, untuk target search engine, dan orang pergi ke sana untuk mencari tahu produk-produknya digunakan untuk apa, bagaimana menggunakan produknya gitu loh. Ya, contoh misalnya inilah Pak paperclip, ya kan? Paperclip kan namanya paperclip ya Pak ya. Tapi karena dipakai untuk apa? Pakai buat klip apa? Plastik makanan ya yang paling murah harga, ya kan? Kalau nggak diklip untuk kabel handphone gitu ya. Segalanya. Jadi itu tips yang bisa dilakukan. Nah, kemudian ada lagi contoh misalnya Bapak ini adalah agent, Bapak adalah business consultant gitu kan. Nah, Bapak punya blog konten yang dia tawarkan, tapi Bapak juga mau mendapatkan leads kan Pak kan. Nah, itu yang kita sebut dengan funneling gitu loh. Kita bikin funnel sehingga orang subscribe ke Bapak, Bapak bisa kontak ke mereka. Digital marketing itu kan bagian dari marketing secara keseluruhan Pak. Jadi digital marketing itu
mau jadi sendiri bisa, tapi kalau dia didukung berkolaborasi dengan offline marketing, istilahnya traditional marketing, itu powerful sekali Pak. Jadi apapun yang kita lakukan di sosial media ini, kita harus sesuai dengan promosi ataupun marketing yang secara keseluruhan. Jadi contohnya misalnya kita jualan apa istilahnya, misalnya contoh tempat tidur deh ya, tempat tidur. Nah, kita tahu nih bulan Mei ya, tanggal 15 kita akan luncurkan produk baru. Ya kan? Jadi kita udah rancang mulai dari awal bulan tanggal 1 kita udah rancang supaya pada saat nanti tanggal 15 ini booming. Gitu. Jadi memang dirancang Pak, bukan asal ya seperti yang saya bilang tadi, bukan asal oh saya pingin update produk ini deh, gini-gini, enggak Pak, tapi memang dirancang. Dan itu harus ada KPI-nya Pak. Ada strategic planning dan ada promotion atau launching planning yang sudah katakanlah offline dengan online ini harus terintegrasi supaya bisa memberikan impact yang besar, akhirnya dapat mencapai target sasaran yang diinginkan oleh perusahaan. Betul, jadi ada tolak ukurnya Pak, jadi diukur apakah efektifnya bagaimana gitu. Sehingga nah, ini menarik, ini Bapak ada cerita sedikit KPI yang keberhasilan dari sebuah digital launch atau efektivitas dari sebuah digital marketing itu apa? Ya, pada akhirnya sebetulnya adalah sales ya Pak ya. Pada akhirnya adalah sales ya. Terlalu banyak aware macam-macam, tapi tidak ada jualan, bos pun nggak mau seperti itu ya Pak ya. Makanya kita cerita. Nah, makanya kadang banyak sekali social media manager itu tujuannya pertama dia harus kita banyak yang misalnya kita belum tahu, oh kita mau jualan apa, belum deh, nanti aja deh. Yang penting kita lakukan dulu ya, mungkin baru mulai ya. Yaitu pertama adalah konsistensi dalam mengupload, ya kan. Kedua adalah mengupload yang engagement tadi Pak. Tadi kan saya bilang 3 kunci itu kan. Yang pertama itu konsistensi. Jadi kita ukur, misalnya satu hari harus 3 kali, ya kan, berarti 1 minggu itu kan misalnya kerja 6 hari, berarti 3 kali 6, 18 upload kan Pak kan. Nah itu harus diukur sampai enggak gitu loh, ya kan. Nah yang kedua itu adalah gimana? Yes, ya lanjut Pak, lanjut. Nah yang kedua adalah dari uploadan itu totalnya harus ada berapa view, harus ada berapa like, ya berapa komen, itu harus ada Pak. Jadi sehingga si social media manager ini dia karena KPI-nya adalah likes maupun adalah engagement itu ya, sehingga dia harus menciptakan konten-konten yang memang sesuai, yang menimbulkan engagement gitu, tapi harus related gitu kan. Nah yang ketiga itu adalah kita minta orang melakukan sesuatu ya, misalnya klik dong link di bio atau apa gitu, atau tag teman kamu gitu kan, mereka engagement nggak. Jadi biasanya kita mengukurnya ketiga itu dulu gitu. Nah itu kalau sudah berjalan dengan bagus, baru kita bisa lanjutkan ke sales, baru kita bisa ngukur di situ gitu Pak. Nah banyak orang salah gini Pak, banyak orang salah, oh saya mau jumlah follower saya 100.000 K, ya bisa aja Pak, nanti 100.000 K dibeli Pak, dibeli sama follower sama si social media manager tadi gitu loh. Jadi akhirnya kita follower itu biasanya impresinya rendah. Iya, impresi adalah orang, betul, karena orang yang terhadap konten yang kita berikan. Iya. Nah, pada akhirnya adalah tidak efektif itu, Pak. Gitu. Ya. Menarik sekali, Pak. Ya. Tanpa terasa pembahasan kita ini, Pak, sudah hampir 1 jam. Ya. Kita punya waktu berkisar 1 menit lagi, Pak. Ya. Jadi Pak Heru, apa yang konklusinya supaya nanti pembahasan malam hari ini itu adalah pembahasan yang bermanfaat bagi teman-teman di Instagram maupun sahabat-sahabat di bisnis dan profesional. Silakan Pak Heru, closing yang singkat yang bermanfaat. Ya. Yang satu itu pertama adalah pisahkan yang pribadi dengan yang bisnis, ya. Itu account yang berbeda. Okay. Ya, itu satu. Yang kedua,
bikin customer persona Anda, siapa sih customer Anda, ngomonglah sesuai dengan apa yang mereka, kalau misalnya saya umurnya 40-an, saya mau ngomong sama yang 20-an, bisa aja. Saya bisa ganti, karena saya sedikit-sedikit tahu tentang NLP lah ya Pak ya, jadi saya juga bisa ngomong ke yang umur 20-an gitu loh. Jangan. Sebenarnya NLP adalah banyak orang-orangnya, NLP ini adalah sebuah ilmu yang memang merumuskan atau merangkum. Sebenarnya ini banyak yang sudah mempraktekkan, Mbak. Cuman ya secara struktur dan konsep itu tidak melabelkan dia menjadi NLP. Ya, jadi saya yakin Pak. Jadi kita ngomong ke audiens kita ya sesuai dengan mereka gitu loh. Kalau misalnya saya membawa umur 45 tahun untuk ngomong sama orang 25 tahun, berarti saya orang tuanya mereka kan. Siapa yang mau dengar orang tuanya mereka, Pak? Gitu loh. Oke, terima kasih. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih teman-teman sahabat bisnis dan profesional. Tidak terasa waktu sudah 1 jam dan sampai jumpa kembali episode berikutnya, dan semoga pembicaraan dengan Pak Heru, Direktur Go Digital ini bermanfaat bagi teman-teman.